mengenai masalah hukum rokok, karena saya melihat banyak kajian-kajian tentang rokok ini, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan bid'ah dolalah dan selain sebagainya. Kita melihat sekarang di Turos, di kitabnya para ulama bagaimana. Dalam kitab Bajuri, Al-Baijuri, syarahnya kitab Fathul Qorib itu ya. Di sana dalam qaulunya wala bai'a ma la manfaata fihi, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Menjual sesuatu yang tidak manfaatnya itu tidak boleh. Karena sesuatu yang dijual itu harus ada manfaatnya. Salah satunya minhu ad-dukhan, yang tidak boleh diperjualbelikan adalah dukhan, rokok al-ma'ruf yang sudah terkenal. Dikatakan li'annahu la manfaata fihi, karena rokok itu dianggap tidak ada manfaat. Apa hukum aslinya? Nah, hukum aslinya ulama khilaf. Bal yahrumu isti'maluhu li'anna fihi dororon kabiron. Ini hati-hati para perokok. Maka pendapat yang pertama, menurut pendapat yang pertama ini, karena tidak ada manfaatnya, maka menjual rokok yang tidak diperbolehkan ini yahrumu isti'maluhu. Pendapat yang pertama, haram untuk digunakan rokok ini, dipakai karena dianggap dororon kabiron, karena dianggap berbahaya. Tapi yang mengatakan bahwa di sini rokok adalah haram, wahada dhaifun, tetapi hukumnya adalah dhaif. Yang mengatakan bahwa rokok itu hukumnya haram, wahada dhaifun. Jadi perlu saya ulangi lagi, rokok dihukumnya haram, pendapat yang dhaif. Wakadal kaul bi annahu mubah. Begitu juga pendapat yang kedua yang mengatakan rokok itu boleh, juga dhaif. Yang mengatakan haram juga dhaif, yang mengatakan mubah boleh juga dhaif. Terus yang muktamad apa? Yang paling kuat apa? Wal mu'tamad annahu makruh. Dan yang muktamad itu hukumnya adalah makruh. Jadi tidak sampai ke haram, juga tidak sampai turun ke hukum yang mubah. Itu ya. Ya, hukum rokok aslinya. Tapi lah ini bal qad ya'tarihi, tapi terkadang al wujub, rokok itu bisa wajib. Lo aneh toh ya? Rokok bisa wajib. Kama idza ya'lamu dharar bitarkihi. Seperti seumpama ada orang sudah tinggi sekali keinginannya merokok, maka kalau dia meninggalkan rokok itu malah bahaya kepada dirinya. Konsentrasinya kabur seumpama ya. Dia kalau nggak ngerokok malah nggak bisa konsentrasi, maka ya tarihil wujub, rokok menjadi hukumnya adalah wajib. Ketika hukum wajib ini disematkan kepada mereka, jadi artinya tadi kan dikatakan di atas bahwa sesuatu yang tidak boleh dijual, yang haram karena tidak ada manfaatnya adalah rokok.
Lah sekarang ketika rokok itu dihukumi makruh, dihukumi mubah, dihukumi apa tadi? Wajib. Kalau yang tadi wajib, wahina idzin fabai'uhu sahihun. Nah, maka menjualnya hukumnya malah sahih karena dianggap sudah yang tadi alasannya tidak ada manfaatnya, sekarang ada manfaatnya. Kenapa? Karena tadi itu kalau dia meninggalkan malah doror kepada dirinya. Nah, maka ulama kayak gini cara menerangkan rokok itu ternyata panjang juga. Wakot ya tadi wujub tadi itu bisa wajib kalau meninggalkan rokok maka doror kepada dirinya. Wahina idin ketika kondisi seperti itu hukumnya wajib itu fabai'uhu sahihun, maka hukum menjualnya boleh. Sama juga wakot ta'tarihi al-hurmah, terkadang juga haram. Kenapa kok haram? Kama idza kana yashtarihi bima yahtajuhu linafaqati 'iyalihi. Seperti jatahnya untuk menafkahi keluarganya dibuat beli rokok. Ini kan nggak manfaat sama sekali. Keluarganya belum tercukupi, malah dia beli rokok. Ini namanya menyia-nyiakan orang lain. Dengan dia merokok, maka ada kewajiban yang hilang di sana. Maka hukum merokok hukumnya menjadi haram. Kalau mereka yang berkecukupan, tidak jadi haram. Atau tayakon dororuhu, atau dia yakin bahwa di situ dia kalau merokok hukumnya berbahaya, seperti orang yang sudah kena penyakit parah. Kata dokter, Pak, sampai jangan merokok. Kok dia tetap rokok? Hukumnya haram, dia beli rokok juga haram. Maka jual belinya juga haram, nggak boleh. Lah kalau tidak, maka tadi itu hukumnya boleh jual beli rokok dan kadang juga bisa wajib. Maka yang pertama adalah masalah rokok. Kami sekarang berdoa semoga para bapak ibu nanti punya anak-anak yang ahli ibadah dan tidak usah merokok. Amin. Amin semuanya. Semoga punya anak yang tidak merokok. Amin. Punya menantu tidak merokok. Amin. Kok amin semuanya? Hah? Baik. Jadi sebetulnya seorang bapak pun tidak menginginkan anaknya merokok, biarpun dia adalah perokok. Berarti dari sini Anda sudah mengerti, kalau Anda jual rokok nanti bisa saja yang merokok adalah anaknya tetangga Anda. Tetangga Anda akan marah kepada Anda. Maka sebaiknya tidak usah jualan rokok. Itu. Nah, cari yang lainnya, yang sekiranya lebih berkah. Yang lainnya, karena apa? Nanti dibeli oleh anak tetangga, akhirnya bapaknya marah-marah. Anda ganggu nanti urusan tetangga. Dan rokok bukan Anda yang membuat juga, yang membuat adalah siapa? Kan begitu. Belum lagi nanti rokok yang membuat ada produk-produk yang bukan saudara kita, dan masih banyak permasalahan di balik itu semuanya. Jadi alangkah baiknya kalau Anda jual tebu saja, atau es teh, masya Allah. Kemudian apa, sirup, jus jambu, banyak jambu di Majalengka. Karena kami tadi sudah mengamini, semoga anak kita tidak merokok semua. Amin. Sudah selesai ya. Gak usah jualan, tidak usah dipaksain nanti.
Sebab gini, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Termasuk yang punya dagangan yang sekiranya bakal mengganggu orang lain, hendaknya Anda hindari. Allah itu akan menolong seorang hamba yang selalu menolong orang lain. Begitu sebaliknya, Allah tidak akan menolong orang yang suka ganggu orang lain. Kalau Anda punya dagangan yang suka ganggu orang lain, Allah tidak akan tolong Anda. Dagangan apa saja. Baik, selesai. Jangan merendahkan orang yang merokok. Setelah ini, kalau Anda ngelihat orang ngerokok, didoain saja, semoga Allah mengampuni dan besok tidak ngerokok lagi. Selesai. Tidak usah, jangan mencaci. Awas ya, kita tidak mengajari mencaci. Semoga Allah mengampuni, kemudian tidak merokok lagi, rizkinya banyak, mulutnya jadi wangi, akhirnya yang jual minyak wangi nanti. Kita doa yang baik. Ngapain mencaci maki? Bukan kerjaan kita nyaci maki, bukan ngolok-ngolok. Sudah selesai ya masalah rokok. Rokok ini kalau diklasifikasi bisa mubah, bisa makruh, bahkan pendapat yang muktamad asal hukumnya makruh, bisa haram kalau bahaya kepada dirinya atau dia menggunakan harta yang dapat menyia-nyiakan keluarganya, bisa wajib kalau dia meninggalkan rokok maka menyebabkan doror kepada dirinya, mengurangi konsentrasi dan lain sebagainya. Ini keterangan hukum rokok dari kitabnya ulama, kitab Al-Baijuri. Ketahuilah bahwasanya Islam itu mengajari kebaikan. Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Apapun membahayakan, haram. Segala sesuatu, apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu menyebabkan penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram. Membahayakan menurut siapa? Ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya. Kiai pun tidak laku di sini kalau urusan kesehatan. Kiai gak laku. Kiai bukan seorang medis, bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak. Tanyakan kepada ahlinya. Sama urusan keamanan di sebuah tempat. Apakah itu namanya hutan, belantara atau apa? Kiai nggak ngerti kalau di hutan itu ada harimaunya dan sebagainya. Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata, awas jangan masuk, ada harimau ganas. Yang bicara adalah perhutani, yang menjaga hutan. Percaya atau tidak? Kalau kita masuk haram namanya bunuh diri, sudah dikasih tahu. Tapi kalau yang ngomong Ustadz dari mana tahu? Ya kira-kira aja. Oh, nggak bisa dipercaya ini. Tanyakan ahlinya, orang perhutani sana tuh. Ahlinya. Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan kesehatan juga bukan Ustadz yang ngomong. Makanya kalau ada Ustadz berfatwa, ada sangkut pautnya dengan kesehatan, maka harus berkomunikasi dengan dokter. Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak? Kalau dokter semuanya sepakat ini membahayakan, maka langsung keluar fatwanya Ustadz. Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya, maka ini makanan membahayakan, maka fatwa haram. Fatwanya dokter. Berdasarkan keterangan perhutani bahasanya banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas, maka dilarang masyarakat untuk masuk di situ. Ulama fatwa haram kau ke sana. Karena apa? Fatwanya berdasarkan kepada ahlinya. Nah, ini berkenaan dengan rokok yang ditulis di situ, kita perlu bertanya kalau tanyakan kepada dokter, itu bohongan atau beneran ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu. Kita perlu bertanya. Dan kita perlu jujur, jangan nuruti hawa nafsu karena saya candu atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya. Kita bicara halal haram ini adalah kita kembalikan. Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga. Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan. Loh kenapa kok kamu tempelin, wong kamu jualan kok ngancem saya? Kata dia, wong saya ancam juga mau kok. Mestinya secara akal kalau memang dia adalah, kalau memang tidak ada apa-apanya, itu tidak perlu diancam begitu. Biar tambah senang mungkin akan dirubah. Yang merokok akan semakin sehat awet muda, begitu. Karena biar laku, kan begitu. Ternyata ditulis, membuat begini-begini, rokok membunuhmu. Dan seterusnya.
Dan mohon ya, kita perlu membangun keinsyafan. Wahai semua yang merokok. Kalau ternyata Anda masih ada kecanduan, khawatir benar-benar ini sesuatu yang dilarang, sekarang tinggal minta kepada Allah, jauhkan saya dari merokok dengan kasih sayang-Mu. Karena yang ngomong itu dokter. Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong, benar enggak dokter kalau kalimat itu membahayakan? Iya. Kalau rokok itu bahaya? Iya sebetulnya iya. Lah kok ngerokok? Senyum. Karena ada candunya, ada apa? Ada kecanduannya, itu yang menjadikan orang susah untuk meninggalkannya. Baik, kita bicara tentang rokok. Kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan membahayakan semuanya. Dan bahaya yang sesungguhnya. Rokok membunuhmu. Rokok membunuh maknanya membahayakan. Masa ada bualan, orang jualan kok bualan. Ada orang jual es, awas, jangan beli es ini, berbahaya, kau akan mati muda. Enggak ada orang ngomong begitu jualan. Ya bodoh dia jualan pokoknya ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bodoh sampai nempelin begitu? Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol. Itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter. Sehingga rokok kalau tidak ada ancamannya itu nggak boleh jual. Nah. Jadi ya sudah, artinya di dalam rokok sendiri ada racun. Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak, bukan saya loh yang ngomong. Yang ngomong tulisan yang ada di buku, di rokok tersebut. Jadi saya bukan dokter. Saya nggak ngerti ilmu kedokteran. Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok. Tidak pernah, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi mohon maaf, ini harus dicermati dengan kesadaran bahwasanya ini omongan bukan suatu yang salah. Karena yang ngomong ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu, karena dokter ngomong begitu, kita ya berusahalah. Kalau Anda termasuk perokok yang ada di tempat ini, cukup begini saja. Kalau Anda paling enggak mau doa untuk diri sendiri, doanya begini. Ya Allah, semoga anak keturunanku enggak merokok semuanya. Dan mbah-mbahnya juga enggak ngerokok. Enggak merokok, doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur hati kecil para bapak ibu semuanya. Ibu yang ngerokok, bapak yang merokok. Pengen enggak anaknya jadi perokok berat? Tidak. Sebenarnya itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi mohon maaf para perokok yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan baca Fatihah khusus. Fatihah khusus demi cinta kami kepada para perokok. Fatihahnya yang pertama, Fatihah khusus diniatkan yang pertama, semoga dengan obrolan kami saat ini tidak marah. Satu, biar tidak marah dulu. Kemudian semoga Allah menggantikan kesenangannya adalah yang halal dan sehat. Yang bersih, bukan rokok. Dan semoga Allah menjadikan dia semakin tidak senang sama rokok. Dan semoga dimudahkan makan segala macam, enggak jadi penyakit ya. Makan buah enak, makan nasi enak, makan daging enak, semuanya enak. Pokoknya yang halal-halal enak, tapi menjadi benci tidak senang rokok. Amin.